Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Hari ini saya akan membahas mengenai reposit atau lembar kerja dalam uji kompetensi setingkat SMK. Lembar uji kompetensi ini sudah kita persingkat atau diringkas karena kondisional ya. Sekarang ini dalam masa pandemi ini latihan untuk siswa sangat minim sekali. Kemudian kemarin kita sudah membahas 4 poin, diantaranya yang pertama ada poin nomor 7, kemudian 8, 9, dan 10. Hari ini saya akan membahas mengenai poin-poin yang sebenarnya sudah pernah kita kerjakan di praktek-praktek sebelumnya, tapi kita akan membahas lagi agar lebih detail. Baik, di sini ada beberapa kolom. Baik ya, di sini yang pertama ini kita hanya fokus di 3 kolom ini, 1, 2, dan 3. Kolom yang pertama untuk spesifikasi atau standar atau limit ini nanti kita bisa ambil dari manual book. Ini kita sudah siapkan manual booknya untuk Avanza generasi pertama K3VE. Kemudian ini tinggal nulis saja, jadi kita ambil dari buku semuanya yang di halaman pertama. Kemudian kolom selanjutnya ini ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini berarti berdasarkan pemeriksaan dari beberapa komponen yang ditunjukkan pada kolom tersebut. Baik, kita langsung saja mulai dari yang pertama dulu ya. Nomor 1 ada air filter atau filter udara. Untuk standarnya bisa dicari di buku nanti. Kemudian saya akan praktekkan yang di belakang aja. Yang pertama ada kondisi atau kualitas dari filter udara. Nah, ini ya, bisa dilepas, Mas. Nah, ini adalah filter udara atau air filter. Untuk kondisi ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, yang paling sederhana dulu, apakah filter ini kotor atau tidak. Bisa kita lihat secara visual, jika kotor nanti bisa kita semprot menggunakan kompresor. Jika hanya kotor itu berarti kondisinya masih baik. Jadi semisal ini nanti hanya kotor saja, nantinya di kolom ini hasil pemeriksaan yang no atau tidaknya bisa kita corek, kemudian kesimpulannya berarti masih bagus atau oke. Jika dari hasil pemeriksaan nantinya filter udaranya terjadi rusak, sobek, bisa berlubang atau berubah bentuk tidak sesuai dengan sewajarnya, maka nanti hasilnya untuk oke bisa kita corek. Kemudian kesimpulannya adalah no atau tidak baik. Ya, pasang lagi. Kemudian selanjutnya poin nomor 2, baterai. Baterai di sini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada tegangan baterai. Tegangan baterai nantinya kita cek menggunakan avometer atau multitester di sini ya. Kita sudah siapkan alatnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah arah dari probe di sini. Di sini kita karena akan mengukur tegangan, berarti kita arahkan kepada volt. Volt di sini ada dua macam volt. Di sini ada DC volt dan AC volt. Karena baterai jenisnya DC, berarti kita arahkan ke DC. Kemudian yang harus diperhatikan adalah berapa standar dari tegangan baterai, yaitu 12 volt. Maka kita harus arahkan di angka 12 volt. Jika 12 volt tidak ada, itu kita tidak boleh mengarahkan di arah di bawahnya. Misal 10 ini di bawah 12, itu harus kita naikkan lagi. Kita bisa naikkan di 50 volt. Kemudian sudah kita perhatikan jarumnya sudah pas di angka 0, tidak perlu kita kalibrasi. Kemudian kita pasangkan di aki.
Kemudian kita perhatikan plus dari AVO ketemu plus aki, min dari AVO kita taruh di min aki. Kemudian dari hasilnya bisa kita baca, kita arahkan lagi ke vol. Di sini ada yang paling atas itu ada berarti hambatan, yang bawahnya ada vol. Ini kita bisa baca dari sini. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sedikit ya, ini 12,2 volt. Jadi kondisi baterai masih baik karena standarnya adalah 12. Selanjutnya yang kita periksa adalah berat jenis air aki. Itu kita menggunakan alat yang namanya hidrometer. Ini hidrometer. Kita ambil contoh saja dari salah satu sel dari 6 sel yang ada. Coba kita lepas salah satu. Kita buka salah satu. Kemudian kita tempelkan. Kita tekan bagian atas, kemudian dilepas. Nah, ini akan coba diputar Mas, diputar. Ada tulisannya. Terus. Nah, di sini kita berada di warna hijau, yang artinya adalah good atau baik. Berarti berat jenisnya dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, di sini kita level elektrolit itu berarti kita lihat di sini ya. Ini bisa kita center dari sebelah sana. Nantinya air elektrolitnya air aki ini harus berada di atas low dan berada di bawah up. Berarti tidak boleh melebihi upper dan tidak boleh kurang dari lower. Baik, selanjutnya case atau terminal. Case itu adalah rumah daripada aki. Kita cek secara fisik, secara keseluruhan apakah ada kebocoran atau tidak. Dari semuanya kita diperhatikan. Kemudian ada terminal, itu berarti ada kutub ini, ada 2 kutub, ada plus dan min. Kedua kutub itu harus dalam kondisi baik. Baik itu bisa dari karat ataupun bahkan kendor dari pemasang itu juga berakibat kurang baik. Kita pastikan kencang dan tidak berkarat. Pekerjaan selanjutnya di sini ada engine oil. Berarti oli mesin. Di sini ada 2 pemeriksaan. Yang pertama level, yang kedua adalah kualitas. Untuk memeriksa engine oil di sini kita perhatikan ada stick olinya dilepas Mas. Oke, yang pertama kali dilepas itu bisa kita dilap dulu. Yang pertama dilap dulu sampai bersih, kemudian dimasukkan lagi. Baik, pegangnya harus datar gini ya, tidak boleh melengkung ke atas gini. Sebenarnya seperti ini karena nanti olinya bisa turun, atau seperti ini. Berarti harus datar seperti ini. Levelnya nanti dikatakan baik apabila ini tidak melebihi upper. Di sini tandanya ada titik ya di sebelah atas. Enggak kelihatan. Oke, nanti ada di sebelah atas ini ada upper dan ada lower. Tidak boleh melebihi upper, tidak boleh kurang dari lower. Berarti di antara. Ini untuk levelnya. Untuk kualitasnya bisa kita pegang seperti ini, kita pastikan apakah olinya masih baik, apakah kotor atau tidak, kemudian kekentalannya seperti apa. Jika kekentalannya masih terjaga, kemudian geram atau serbuk besi tidak ada, maka kondisinya masih baik. Kemudian selanjutnya coolant atau air radiator ya, ini
bisa aja, kalau masih standarnya harusnya pakai coolant, tapi untuk mobil ini sudah pakai air, sudah digantikan dengan air. Di sini yang dicek ada dua jenis, yang pertama level dan yang kedua adalah kualitas. Jadi berhubungan dengan radiator ini, kita cari di reservoirnya. Untuk melihatnya dilepas mas, diangkat saja. Enggak, bukan tempatnya. Semuanya. Nah. Baik, ini untuk levelnya juga sama. Di sini ada tulisan full dan low. Kondisi baiknya jika tidak melebihi full dan tidak boleh kurang dari low. Jika ada berada di antara ini berarti kondisi levelnya baik. Kemudian untuk airnya nanti bisa kita buka, kita cek harusnya lewat sini, tapi ini mesin baru aja nyala, ini panas sekali. Kita coba cek dari sini aja. Yang pertama, jika airnya tidak keruh, pokoknya airnya nanti harus bersih. Kalau kotor berarti itu kondisinya, kualitasnya kurang baik. Selanjutnya untuk tali kipas ini kita lewati. Kemudian nomor 6, fuse atau sekring. Kenapa tali kipas ini sudah tidak ada? Ini karena kipasnya sudah menggunakan elektrik, jadi kita tidak pakai tali. Kenapa kita lewati? Kemudian nomor 6, di sini ada fuse atau sekring. Yang diminta adalah sekring EV. Jadi kita bisa lihat di boxnya nanti sekring EV. Ya ini untuk Avanza 2005. Silakan dilepasnya. Kemudian dilihat di sini. Untuk sekring EV nanti detailnya ada di tutupnya ini. Silahkan tinggal diurutkan, kemudian dilepas. Dilepas mas, 15 ampere. Udah. Setelah dilepas, sekringnya ini kita cek kontinuitas. Ini kita bisa pakai AVO lagi. Kita pakai AVO, kita arahkan di hambatan atau ohm. Ini kita putar dulu. Karena nilai hambatannya kecil, kita bisa dikalikan 1. Dilepas dulu. Kalikan 1. Kemudian nanti jika dihubungkan dengan sekring jarum bergerak, artinya ada kontinuitas. Silakan dicek. Berapas mas, coba. Nah, bergerak ya artinya sekringnya tidak putus atau ada kontinuitas. Yang nanti di sini untuk no bisa kita corek, kemudian kesimpulan kita oke. Demikian video singkat mengenai reposit dari kelas SMK. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.